lu lemas aja, lemas tangannya lemas. Lemesin aja. Kamera. Liatin aja, Bos. Emang lemah nih, lemah. Gua bukannya lemah, guys. Dulu kok. Udah. Serius gua keringet dingin nih. Iya. Gua kalau misalnya nggak keringet dingin gua gua nggak bakalan. Sini. Ayo. Sini gua pegang gini udah aman ayo. Gua temenin. Diem ih, ntar dulu. Atuku nyatu dia. Ini Kan ada di situ. Iya, enggak beres-beres ini. Serius nih. Serius? Enggak apa-apa. Ya ampun nih gua pegang begini enggak apa-apa kok. Ya kan Enggak bakal nyantok, 100% enggak bakal nyantok kalau dipegang begini. Jangan kagetin, kalau lu kagetin lu Bentar dulu. Ya udah, pegang. Lu pegang terus dulu. Aduh, gua keringet dingin, coy. Ayo. Aduh, Udah mau 1 menit nih. Ayo, udah kameramen. ngelilit aja kok. Tuh. Enggak, pegang. Udah enggak apa-apa ini. Oh, Terus nanti cara ngitunya gimana lagi? cara apa ya? Giniin aja no, ini kan dia turun sendiri ntar no. Itu serius beneran nggak ngambek? Dia badannya pasti ngikutin lu. Heeh. Tuh, mau diem. Emang ular boa tuh nggak bisa diem. Yang Yang dia ular tuh bawa mati. piton. Oh, tadi malam baru mati 5 meter, kalau nggak mampus kalau gua kesini 5 meter. Saya. Ayo dong kameramen, aduh. Sebagai janji Iya. Ayo, penonton. siapa yang menang kemarin? Itu sering nggak bakal ngegigit itu. Enggak. enggak, nih. Ntar dulu itu kepalanya. Mami, Kenis, Mami, tolong Mami. Kamera. Udah ngeliatin aja, Bos. Ayo. Iya, buru nih. Ada 2 kamera nih yang bikinnya. Lu jangan jauh-jauh, Bos. Ya gua nggak jauh-jauh. Nanti tahu. Ya, kalau kelamaan nyatok. Makanya buruan. Keringet dingin dah. Pegang lah. Keringet dingin gua. Cepat. Iya. 2 hours later. Siap. Emang lemah nih, lemah. Gua bukannya lemah, guys. Ya udah buktikan. Ini boa, Bro. Iya. Ya ini emang Yang boa. bilang hantu siapa? Lihat nih, ular boa, cakep. Nih, gua. Oh. Nih, gua pegang tuh. Nggak apa-apa. Enggak, diam, lu lemas aja, lemas tangannya lemas. Lemesin Gua- aja. Justru nggak boleh kaget kan, kalau kagetan bahaya. Sini, ya kan tangannya lemas sini. Udah pasrah aja, enggak merem. Merem aja, merem. Ya tahu lah. Itu ngadepin ke sono. Enggak apa-apa, dia enggak bakal nyatok nih, pegang palanya enggak bakal nyatok. Ayo. Masa sih? Iya. Enggak, itu albino Rafu. Kelamaan Anda. Dia emang. Ngelilit. Enggak apa-apa ular begini mah. Nah, Dulu kok. udah. Nah, udah lu diem aja tangannya gitu aja, diem aja. Bang. Nah, kan Nih. bagus tuh. Akhirnya Terus? kameramen kita pegang ular ya. Nah. Lihat ke kamera dong. Oke, Joy. Ya, gitu. Keringet dingin gua, Bro. Keras. Lempar aja. Woi, potong itu potong. Enggak ada potong-potong. Belum masuk ini. Ayo. Ini. Udah. Belum. Ini mau 10 menit juga pokoknya nggak bakal dipotong. Iya. Ini adegan yang paling seru. Iya. Oke. Nah, ini adegan yang paling seru bagi orang yang takut sama ular. Kita akan bikin Serius sampai kok gitu. itu. Jadi gua Dia nggak bakal nyatok, dia cuma mau lus gini doang. Nggak bakal nyatok kalau dipegangin. Tapi kalau ditaruh, lu salah megang lu dicatok. Udah gitu Ya, aja. Kalau kayak gini nggak bakal nyatok. Ya, pegang lagi. Belum lah. Ulang. Iya, tuh kan. Lah, itu dari tadi dipegang tuh. Wah, itu bener kan? Ya bener. Oh, itu nyatok kok. Enggak lah. Ini.
panas nih. Iya. Itu tadi bukannya udah kok? Itu udah kan? Apanya udah? Apanya? Kan lu nya belum ngomong, makanya ngomong. Itu tadi udah. Ini kameramen saya udah mati janji. Iya, lu nya Pegang ngomong. ulang. Soalnya ada yang lagi kemarin kan. Udah ngomong. Nah, ngomong. Halo kameramen. Saya sudah tepatin Nih. janji nih. Gua udah nempatin janji gua. Pegang ini gua. Selesai. Terima kasih. Tapi ketingin gua. Oke, what's up guys? Tadi kameramen kita udah nepatin janjinya buat megang ular. Ya walaupun cuma satu, padahal janjinya 3 ya nggak masalah lah daripada dia mati keringat dingin. Dan karena di outro tadi kita udah pajang ular, saat ini kita akan membahas tentang ular boa and this is Lewul. Listen. Oke teman-teman, kita balik lagi sama Jabrik Tortoise. Kebetulan dapet koleksi baru. Sekarang kita bahas tentang ular. Dan ini ular boa teman-teman ya. Namanya boa constrictor. Dia ini dari family-nya Boidae, yang pasti beda banget teman-teman sama keluarga Reticulatus atau keluarga Piton ya. Memang ini sama-sama ular besar ya Pak ya? Ya, sama besar. Sama-sama ular besar tapi tidak sebesar ular retik nantinya ya, ular Piton. Cuman teman-teman, si boa ini berbeda penyebarannya dengan retik. Karena kalau si boa ini asalnya itu rata-rata dari Amerika Selatan ya Pak ya? Dari Amerika Selatan ya. Tahu nggak Amerika Selatan mana? Messi Argentina. Pinter kadang-kadang. Ini penyebarannya ada di sekitaran sana dan ada beberapa juga di Pulau Karibia. Untuk jenisnya sendiri di zaman sekarang udah nggak bisa terhitung kali ya, Banyak. karena udah banyak yang main morph ya, yang tadinya cuma normal mungkin sekarang juga ada. Gue sempet baca-baca ada kubanjo, ada kubanjo juga, dan ini termasuk salah satu yang paling rare ya morphnya, yaitu albino. Ya, albino. Albino Warnanya cakep banget ini. nah albino Langka. boa, langka banget, Betina lagi teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk perbedaannya si albino boa dan normal boa ini. Bukan cuma dari kulitnya aja teman-teman, tapi matanya juga. Kelihatan nggak matanya? Matanya si albino ini pasti warnanya merah. Dan warna yang matanya merah ini teman-teman, ini sebenarnya satu kekurangan ya kok ya. Ya, agak Kekurangan karena dia lebih rabun dari yang normal lainnya. Makanya kalau punya yang albino lebih disarankan untuk di-keep di rumah dan jangan sekali-sekali dilepas liarkan ke luar, karena dia nanti nggak bisa nggak bisa bertahan hidup, sulit buat lari dari mangsanya atau dari predator lainnya, dan dia juga sulit buat nyari mangsa ke depannya. Oke teman-teman, kalau misalnya tadi kita lihat yang
normal, yang albino. Nah ini stripe-nya yang normal, bisa gua jelasin sendiri mungkin kalau yang normal. Ini kameramen bisa ditunjukin ya. Jadi ciri khas untuk si boa ini memiliki apa namanya kayak bulatan-bulatan kayak begini ya, coklat, dan dipisahkan sama garis-garis coklat yang lebih tegas juga antara satu morph atau satu bulatan ini dengan bulatan yang lainnya. Bulatan itu teman-teman dia mulai dari bawah kepala sini sampai ke hampir ke pangkal ekor, dan di pangkal ekor nantinya dia ini agak nggak kelihatan ya, tapi nggak apa-apa lah, kelihatan kan tetap ya. Di pangkal ekor nantinya dia akan berwarna lebih gelap si bulatan-bulatan ininya ya teman-teman. Untuk bagian perutnya dia akan cenderung berwarna lebih terang daripada bagian atasnya teman-teman. Ini untuk si boa yang normal. Rata-rata bisa hidup berapa tahun ini kok? Waduh, kalau ular sih 10 tahun ke atas kali ya. Oke, ya lama. Tahun kali, puluhan tahun. Puluhan tahun juga lah kalau misalnya ular ini teman-teman. Dan teman-teman si boa ini umurnya bisa puluhan tahun ya. Di penangkaran sendiri teman-teman yang terakhir kali datanya gua bisa dapetin itu ada yang sampai umur 40 tahun. Jadi teman-teman kalau mau piara ini juga cukup panjang waktu pemeliharaannya ya. Tapi teman-teman kalian-kalian yang mungkin pemula dan baru-baru main ular, kita benar-benar tidak menyarankan untuk main-main ular yang ya istilahnya besar-besar kayak begini ya. Teman-teman bisa ambil ular-ular jenis colubrid dulu ya, Ball python kalau mau. corn snake, atau kalau misalnya mau yang agak gede dan Yang ini kecil ball python. ball Ball python ya, python paling panjang 1 meter 1,8 meter doang. 1,8 meter. Nah teman-teman bisa Atau call snake khusus atau ular corn kecil. snake ya. Nah itu juga sama saran dari senior kita, bagi kalian yang baru-baru mau main dan baru-baru mau pelihara, jangan dulu kalian piara boa apalagi retik teman-teman. Mungkin karena retik murah juga ya kok ya di pasaran kalau yang WC kayak Nah, begitu, jangan. tapi jangan. Retik juga banyak yang udah pending loh. Udah banyak yang appendix juga teman-teman. Jadi selain hobi dan buat ngejaga kelestarian mereka di bumi kita ini, kita juga harus tetap memperhatikan bagaimana keadaan mereka di alamnya. Seandainya teman-teman punya yang appendix, percayalah pemerintah lebih baik untuk mengurus hewan-hewan appendix itu dan mengembangbiakannya daripada kita di rumah ya kok ya. Oke, teman-teman, jadi untuk sekilas morph normal boa itu ya kayak begini. Ini yang asalnya dari Amerika. Dan kenapa gue tetap pakai tongkat walaupun dia nggak berbisa atau dia nggak beracun, dia juga bukan termasuk ular venom. Karena ini untuk edukasi juga buat teman-teman, safety Hook itu namanya, tetap hook, harus. bukan tongkat. Nah, iya, hook ya. Hook. Lu mah maluin gua aja kok. Ya ntar dulu biar tongkat orang pada bingung kan itu namanya hook. Gua tetap pakai hook ya teman-teman. Jadi karena ini untuk perbandingannya. edukasi juga. Sekarang kita lihat perbandingannya untuk yang normal dan yang albino teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya kayak gimana ya. Kalau yang albino itu stripe-nya lebih ke pigmen putih kayak begitu ya kok ya. Kuning. Kuning lah, Ya. dan ada sedikit warna kayak merah muda kayak begitu ya. Nah kalau yang normalnya ini, dan si boa ini nocturnal ya kok ya, dia di malam hari doang aktifnya ya. Ya. Dia makannya apa? Makannya tikus sama ayam. Tikus sama ayam. Ya. Oke, tikus sama ayam yang Kalau mau bagus ya tikus. Kalau misalnya ayam agak berlemak ya. oh, gitu. Kalau bisa ya ayam kasih lehernya aja. Kalau mau lebih sehat ya. Leher ke kepala Ya. gitu. Tarik ke Oke. kepala. Jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya yang lebih disarankan dan yang lebih dianjurkan kalau kita punya nih. Kameramen tolong jangan mundur dong kameramen. Tetap. bahaya itu. Nah,
Jadi yang lebih disarankan itu tikus ya, yang bagus. Ya. Mencit ya. Mencit, Tikus-tikus orang putih yang kayak mencit begitu. sama red. Nah, tikus atau rat. red ya, atau pinkis kayak begitulah kalau kata yang udah ininya ya. Kalau misalnya masih kecil kayak begini. Dan dia nih bisa makan mangsa yang jauh berkali-kali lipat lebih gede dari tubuhnya, nggak kok kayak piton? Enggak. Enggak ya. Jadi sebenarnya sih masih tergolong aman ya, cuma ya tetap kalau misalnya untuk pemula jangan teman-teman, lebih baik ambil ball python atau jenis-jenis ular kolubrid ya yang kecil-kecil yang hamil ya. Yang hamil kita nggak kasih pegang ya. Kalau yang hamil karena kan lagi lebih bahaya buat kita yang buat pegang, jadi kita kasih videonya aja. Kalau bahwa ini udah hamil, mungkin next kalau dia udah melahirkan kita akan videoin lagi pas dia ngeluarin anaknya. Oke. Teman-teman, jadi itu juga Kita pelajaran janjiin. pelajaran buat kita kalau punya ular-ular yang lagi hamil, jangan terlalu sering dipegang ya, Ya, karena ular hamil juga puasa nggak makan. Oke, satu selain dia nggak 3 makan, bulan 4 bulan nggak makan. dua pasti dia ngejaga dirinya juga ya, lebih galak juga pastinya, kayak ketika ular-ular jantan lagi birahi ya. Karena kadang ular itu nggak tahu tuan, walaupun udah lama Semua dia reptil, piara, tetap aja giliran nyatok ya nyatok. Oke, kita lihat ini yang normal ya. Ini betina, ini jantan ya. Ya, jantan. Oke. Jadi ingat kalau mau piara ular, betina dan jantan, harus jantannya lebih kecil daripada betina. Betina harus lebih besar. Nah, kalau misalnya jantan lebih besar, tidak bisa kawin. Oke. Ya, jadi kalau mau di-breed, harus cari jantan yang kecil, betina yang lebih besar. Sekarang yuk kita lihat gimana sih boa yang lagi hamil itu. Tapi sebelumnya kita taruh dulu ininya ya. Cara naruhnya juga jangan asal dibanting ya, teman-teman ya. Ting 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 dan tak 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 banting tak ting. Teman-teman bisa lihat sendiri. Diem nah. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini salah satu ular boa indukan di sini yang emang lagi hamil. Oh, kalau misalnya hamil berapa lama sih sampai dia melahirkan? 4 bulan lebih. 4 bulan lebih. Ya. Nah, teman-teman, dan fakta menariknya, ular boa ini adalah ular yang ovovivipar ya. Jadi dia itu tidak bertelur kemudian mengerami telurnya, tapi kalau ovovivipar itu dia itu bertelur, telurnya di dalam perut, dan ketika nanti anak-anaknya sudah menetas, mereka langsung berbentuk, jadinya keluar langsung anak. Ngerti nggak apa maksudnya? Ngerti ya. Belajar IPA kan. Sombong amat. Nah, jadi itu keunikan yang selanjutnya dari si boa ini, bahwa dia ini ovovivipar. Jadi ketika dia melahirkan, dia itu nggak ngeluarin telur ya, tapi dia langsung keluar berbentuk anak-anak ular yang ya ukuran baby kok. Setelah dilahirkan nih, baru dilahirkan, butuh waktu berapa lama untuk pertama kali makan sampai bisa mungkin dilempar ke pasar? Saat penting pas dia lahir, kita kasihin kertas atau tisu di bawah supaya dia kering ya. Udah kering, seminggu kemudian kita kasih makan. Seminggu kemudian dia akan shedding. Kalau dia sudah shedding, baru kita kasih makan. Dia kalau udah makan, udah kita bisa jual. Oh, berarti kita cuma nunggu shedding pertama aja. Ya, dia kalau udah lahir, dia shedding, udah habis shedding dia pasti mau makan. Habis makan udah kita bisa jual ke pasar. Oke. Jadi itu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau cari baby boa, kita udah ready. Nah, teman-teman yang boa lovers nih, udah ready baby boa. Teman-teman kalau misalnya mau atau lagi nyari baby boa, bisa ngehubungin Instagramnya Jabrik Tortoise, nanti link ada di deskripsi seperti biasa. Atau kalau memang bingung mau nanya langsung ke kita, teman-teman juga bisa langsung komen aja di
di bawah ya. Nanti sama kita diarahkan sama aja. Nanya ke kita akan kita arahkan juga ke Jabrik Tortoise ini ya teman-teman. Biasanya kalau si boa ini rata-rata dia bisa melahirkan berapa anak dari satu indungan? Tergantung indukannya, ukuran indukannya. Nah, kalau ukuran segini paling ya sekitar 10 sampai 12 ekor. 10 sampai 12. Ya, tapi kalau ukurannya udah gede 5 meteran, nah itu bisa 20 up sampai 40-an juga bisa. Tergantung besar ularnya, ya. Cuma kalau misalnya untuk permainan morph ya mungkin sama ya kayak di iguana bisa dikawin silangin yang merah sama yang biru yang Bisa, hijau. bisa Ya. bisa. Nanti biar menimbulkan morph baru yang memang dicari biar lebih bagus ya kualitas si ular ininya juga. Dan itu salah satu pemuliaan juga dari si ularnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya paling sebentar itu di umur 4 tahun bisa dikawinin, habis itu melahirkan ya mungkin 10 sampai 15-an ya anak. Ya, 2 meter up lah itu, 2 meter up. 2 meter up anaknya belasan. Oke, oh berarti size juga Ya, pengaruh ya. pengaruh. Oke. Kalau misalnya baru 2 meter pas itulah bisa hamil, tapi ya bisa gagal melahirkan, mati dia indukannya. Oh gitu. Ya, sudah pernah juga kejadian mati. Jadi pas dia ngelahirin gagal, jadi mati dia. Oke, teman-teman, jadi itu juga ya, jangan ngelihat sekarang Jabrik Tortoise sudah bisa ngebreed, udah bisa ngelahirin ular segala macem, tapi pasti setiap kiper reptil ada juga kegagalannya. Dan Kameramen mau coba pegang bawah yang ini? Nggak usah bos. Dan ya kalau bawa hamil jangan kaget dia nggak makan. Bawa ini paling dia cuma mau minum, tidak makan punya kalau lagi hamil. berarti puasa, bener-bener puasa. Benar-benar puasa. Makanya itu yang bikin dia agresif ya bos. Ya, bikin dia agresif dan dia lebih galak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan untuk fun hobby di kita tentang boa ini. Dan sekalian juga ini kemarin karena ada yang nagih janji kameramen udah nepatin janjinya, makanya kredit tuh buat kameramen yang kemarin nagih janjinya. Jangan lupa ikut komen lagi di bawah dan share video ini. Dan untuk yang lain juga, selain nonton, teman-teman wajib nge-share dan wajib ngajak teman-teman kalian yang lainnya, keluarga yang lainnya juga untuk mensubscribe dan men-share video-video edukasi dari kita agar kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi. Gua Ilham, host Leuweung Puyah, bersama Saya Erwin dari Jabrik Tortoise. Gua Panda dari kameramen Leuweung Puyah. Gue salam sejahtera. Thank you.